Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman materi 11 dan 12, yaitu tentang akhlak yang muncul dari rukun Islam. Sebagai seorang muslim, tentunya kita tidak asing dengan rukun Islam. Rukun artinya tiang atau bagian yang pokok. Sesuatu tidak akan menjadi atau tidak bisa berdiri bila mana bagian-bagian pokok itu tidak cukup atau kurang. Rukun Islam terdiri dari 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kelima rukun Islam tersebut ternyata memiliki kaitan yang sangat erat dengan akhlak. Bahkan rukun Islam adalah pedoman bagaimana seorang muslim seharusnya berakhlak. Tujuan akhir dan utama dari diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita yaitu untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana hadis Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Materi yang disampaikan dalam bahan ajar akhlak tasawuf itu menyoroti pentingnya akhlak dalam Islam, khususnya dalam konteks rukun Islam seperti syahadat, sholat, zakat, puasa. Akhlak tasawuf juga dipandang sebagai landasan utama dalam pengembangan diri dan spiritualitas seorang muslim. Dari rukun Islam tersebut akan ada sendiri tentang akhlak yang muncul. Ada akhlak yang muncul dari yang pertama itu syahadat, yang kedua akhlak yang muncul dari sholat, akhlak yang muncul dari zakat, akhlak yang muncul dari puasa, dan akhlak yang muncul dari haji. Yang pertama yaitu akhlak yang muncul dari syahadat. Syahadat terbagi menjadi 2, yaitu syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, yang berarti kita itu untuk beriktikad dan berikrar bahwa saya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita mengakui secara lahir dan batin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya, yaitu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Mengucapkan syahadat bukan hanya sekedar formalitas untuk menjadi muslim, akan tetapi lebih dalam lagi adalah sebagai bukti keyakinan yang kuat dan kejujuran yang sempurna serta keikhlasan yang dalam untuk menerima Islam sebagai sistem hidup. Bila seorang muslim dapat menerima syahadat ini, bila seorang muslim jujur dapat menerima syahadat ini, maka tidak akan terjadi penolakan-penolakan terhadap hukum Allah yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu akhlak yang muncul dari sholat. Sholat merupakan media komunikasi antara sang Khalik dan seorang hamba, yang bertujuan untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat. Selain itu, sholat bisa menjadi media untuk mengungkapkan
apapun yang dirasakan seorang hamba. Ibadah sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam adalah bangunan megah indah yang memiliki sejuta ruang yang menampung semua inspirasi dan aspirasi serta ekspresi positif seseorang untuk berperilaku baik, karena perkataan dan perbuatan yang terkandung dalam sholat banyak memberikan hikmah, yaitu diantaranya menuntut kepada musolli untuk meninggalkan perbuatan keji dan munkar, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sikap seorang manusia dari sudut pandang karakter dan watak atau tabiat yang dibawanya. Sholat itu membersihkan jiwa, mensucikannya, mengkondisikan seorang hamba untuk munajat kepada Allah di dunia dan taqarrub dengannya di akhirat. Ketiga, yaitu akhlak yang muncul dari zakat. Mengeluarkan zakat itu dapat menghilangkan penyakit pelit dan mengembangkan semangat solidaritas. Zakat merupakan bentuk penamaan rasa kasih dan sayang. Fungsi zakat adalah penguat hubungan antara orang-orang yang saling mengenal serta penyatuan lintas strata masyarakat. Tujuan zakat sendiri itu tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu mereka membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Yang keempat adalah akhlak yang muncul dari puasa. Dengan berpuasa, seseorang belajar untuk memiliki kekuatan tekad, kesabaran, dan rasa syukur yang merupakan aspek penting dalam pengembangan akhlak yang mulia. Rasulullah juga menekankan pentingnya menjauhi perbuatan dosa dan berkata-kata dusta selama berpuasa, sehingga puasa tidak hanya menjadi rutinitas fisik, tetapi juga rutinitas spiritual, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kelima yaitu akhlak yang muncul dari haji. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Allah sengaja mewajibkannya untuk mendidik diri dan meluruskan akhlak bagi setiap muslim yang mampu menjalankannya. Semenjak pertama kali seseorang memasuki ibadah haji, yaitu dengan berihram, maka ia tidak dibenarkan untuk berkata-kata keji atau jelek atau melakukan kezaliman terhadap sesama manusia. Bukan hanya perbuatan kezaliman, bahkan hal yang akan mendatangkan kata-kata jelek dan perbuatan zalim dilarang pula. Hal ini untuk membiasakan kita agar bisa menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Hasil dari pemahaman materi yang saya sampaikan adalah bahwa akhlak tasawuf itu memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan diri dan spiritualitas seorang muslim. Melalui praktek ibadah seperti sholat, puasa, haji, seseorang dapat memperbaiki karakter, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak tasawuf bukan hanya tentang tindakan fisik semata, tetapi juga melibatkan aspek batiniyah dan spiritual yang mendalam. Selain itu, dari materi yang saya sampaikan itu bahwa akhlak tasawuf itu membantu seseorang untuk
memperkuat kekuatan tekad, kesabaran, dan rasa syukur. Dengan memahami dan mengimplementasikan ajaran-ajaran tasawuf, seseorang dapat mengembangkan nilai-nilai ibadah dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan demikian, alat tasawuf menjadi fondasi penting dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim yang taat dan bermoral. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.